Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bukan Sultan Biasa, Yoha, Limit and Do It. Bagi sobat yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa dukung channel ini sob dengan cara klik tombol like video ini. Kemudian juga silahkan tekan tombol subscribe dan juga silahkan dibagikan kepada sobat-sobat yang lainnya jika video ini sobat rasa bermanfaat sob. Jangan lupa sob klik tombol petir hijaunya sekali dalam sehari. Nah, bagi sobat yang sudah KYC dan koin Pi-nya sudah bermigrasi ya, saya ucapkan selamat. Nah, namun jika sobat belum migrasi, apalagi belum mendapatkan undangan KYC, saran saya hanya jangan lupa klik logo petir hijaunya setiap hari. Kemudian sesekali silahkan dicek di browsernya ya. Nanti siapa tahu aja ada undangan KYC di dalamnya sob. Bagi sobat yang ingin mendapatkan apa saja info update terbaru mengenai Pi Network, saya sudah siapkan playlist khusus Pi Network ini sob. Nah, silahkan kalau sobat belum verifikasi nomor HP atau lupa kata sandi atau belum verifikasi email, nah silahkan dicek di playlist Pi Network sob. Karena sejauh ini saya sudah sering upload ya. Karena mungkin sobat semua belum ada yang ngikutin dari awal, silahkan nanti dicek aja di playlist Pi Networknya, kemudian dicek apakah ada video saya atau salah satu video saya yang sobat rasa bermanfaat nantinya sob. Really nigga? Video kali ini sob, saya akan bercerita nih sedikit tentang, nih banyak yang bilangin kalau Picoin ini adalah koin halus sob. Nah, benar nggak tuh halusinasi? Nah, sebenarnya ini sob tergantung pemahaman dari yang bilangin halu juga sob, karena memang secara fisik Picoin ini kan memang tidak ada sob, tidak seperti mata uang fiat ya atau mata uang yang asli ya. Kalau mata uang kripto ini saya kira semuanya halus sob, walaupun Bitcoin, Ethereum dan lain-lainnya sob, itu kan memang tidak ada secara fisik sob. Mata uang kripto itu memang mata uang yang berbentuk digital ya, bukan terlihat secara kasat mata ya. Dibilang goib juga bukan goib sob, tapi ya gitu sob. Jadi ada juga haters ya atau teman-teman yang lain bilang kalau Picoin ini sebenarnya ngehalu ya, ngehalu. Nah gini, saya ingin ngasih tahu dulu sob, kenapa Picoin ini begitu sangat berharga sob. Nah, pastinya kalau sobat ngikutin video-video saya dari awal, sobat pasti paham. Gini aja sob, secara simple ya dan secara mudah, atau agar sobat semua lebih mudah menganalisisnya kenapa Picoin ini menjadi berharga. Ya ini tentu saja yang lebih mudahnya lagi ya, sobat mungkin pernah dengar nih apa itu Higdomina, chip Higdomina, mungkin sobat semua tahu sob. Nah itu 1B-nya itu kan sobat ada sekarang harganya paling berapa ya? Nggak tahu juga sob, saya karena nggak pernah main itu ya, paling teman-teman saya sob itu ada 65 ribuan ya kalau dulu nggak salah, atau kita sebut aja lah 50 ribu. Nah pertanyaannya, masih ada nggak orang yang beli sampai saat ini? Nah nyatanya masih ada sob, masih ada nih yang sedekahin dong, ditransfer dong. Maaf nih saya kurang paham yang kayak gitu nih, karena saya sendiri bukan pemain judi online kayak Higdomino itu sob. Karena menurut saya pribadi itu agak konyol juga ya. Kita beli atau modal dari sedekah terus kita jual, kan dia ketika kita menjual itu ada value atau nilai ya, dan orang-orang mau membeli sob. Dan kenapa orang mau membeli? Karena dia berharap nanti akan memutarin chip yang dia mainin ya, agar supaya dia bisa profit lagi nih atau menang lagi nih. Nah, karena ada permintaan sob. Nah, apalagi ini Picoin yang komunitasnya sob 50 juta lebih sob. Nah, bisa dibayangin nggak 50 juta pioneer di seluruh dunia. Nah, maksudnya gini sob, seperti yang contoh yang simple tadi sob, sobat bisa ngambil nih suatu kesimpulan ya. Sekelas Higdomino aja sob, chipnya itu bisa dijual ya. Apalagi sekelas Picoin yang memang di seluruh dunia booming ya sob. Dan kenapa adanya satu nilai juga karena sudah banyak vendor-vendor atau
perusahaan-perusahaan nih yang sudah membuat atau membangun satu market yang telah lulus di Pi Hackathon kemarin, sob. Really, nigga? Itu mereka sudah menyediakan barang-barang yang bisa ditukarkan dengan Pi Coin, sob. Nah, jadi disitulah kenapa Pi Coin ini sangat berharga, sob. Ibaratnya kayak gini lah, lebih simpelnya lagi lah. Kalau sobat pergi ke suku-suku pedalaman nih, sobat bawa emas atau uang cash, kemudian sobat bawa nih beras atau ubi ya, atau roti kali ya. Nah, mudahnya coba nih sobat kasih uang, kemudian sobat kasih beras atau roti atau tembakau atau rokok ya. Mana sih yang akan lebih dipilih oleh orang-orang pedalaman tersebut? Yang pastinya bukan uang, sob. Karena uang itu bagi mereka tidak ada nilai ya di pelosok, atau karena kurang bersosial ya. Pasti mereka lebih memilih beras, roti, makanan, atau tembakau. Pasti jika sobat mau barter, pasti mereka akan menerima barteran yang ya berupa yang saya sebutkan tadi, sob. Misalnya sobat ingin mendapatkan nih aksesoris ya dari suku-suku pedalaman tersebut. Nah, mereka mungkin gak akan ngambil uang secara real, pasti akan ngambil kayak bahan pokok atau makanan tadi, sob. Nah, jadi begitu juga dengan Pi Coin ini, sob. Kalau orang-orang yang tidak paham ya, secara tidak paham dan tidak mengerti, sob, betapa bernilainya Pi Coin ini ya, mereka akan bilang ya koin halu, gak ada fisik ya. Ya memang gak salah, sob, memang fisiknya gak ada. Saya pun juga punya beberapa aset Bitcoin, USDT, kemudian ada BNB. Di itu memang nggak ada fisiknya, sob. Dan ya tersimpan di dompet, di wallet kita, sob. Dan kalau orang nanya, kadang teman-teman nanya, minta duit dong, atau minjem duit dong, emang nggak ada. Ya kenyataannya emang nggak ada, karena asetnya saya migrasi ya ke Bitcoin, kemudian BNB, dan koin-koin yang lain-lainnya, sob. Nah, baru-baru ini ya, sob, kemarin ya, kalau nggak salah nih kemarin. Jadi, saya pernah ngecek di P-Market atau Pi Market ID ya, bagian marketingnya Indonesia. Pernah itu karena dia bikin suatu vote berapa sih nanti harga satu Pi Coin. Nah, kemungkinan kecil katanya paling banyak nih $4, sob. Nah, kira-kira $4, sob. Kemudian di situ ada vote ya, saya isi juga berapa, ada $314.000, $314. Bagi saya pribadi, sob, mungkin berapapun nilai Pi Coin nantinya, itu tergantung dari para penjual atau para vendor yang memasarkan dagangannya ya, memasarkan produk-produknya dengan disesuaikan dengan Pi yang berdasarkan konsensus mereka tadi, sob. Jika satu Pi Coin itu bernilai setara $100 ya, bukan hal yang tidak mungkin jika nanti kita para pionir bisa membeli produk-produk dengan harga satu Pi Coin. Misalnya kan yang di market luar negeri itu ada iPhone ya, produk-produk elektronik, kemudian kendaraan bermotor juga ada, sob. Nah, jadi di sini ada salah satu pionir juga, sob. Dia ngasih tahu kayak gini, sob. For P members in Indonesia, you should conform with a very high price. Because if you lower the price of the Pi Coin, the Pi party will be very disappointed and will block Pi's access to Indonesia. Yang artinya kayak gini, sob. Jadi mohon maaf ya kalau bahasa Inggris saya agak belepotan, sob. Bagi member Pi yang ada di Indonesia nih, Anda harus mengkonfirmasi dengan harga yang sangat tinggi. Karena jika harga Pi Coin Anda turunkan, maka pihak Pi akan kecewa dan akan memblokir akses Pi di Indonesia, sob. Nah, jadi kemarin itu yang Pi Market Indonesia itu sudah diboykot karena
mereka itu ibaratnya ngasih harga satu pai itu sebesar $4 sob. Nah, ini juga ada tweet lagi nih dari Cina ya. Kalau diterjemahkan kayak gini sob. Mengapa kami menyebut harga ini $314.000 sob? Harga ini diluncurkan oleh komandan pemimpin tertinggi Cina. Dia mengerti energi, astronomi, dan matematika. Jika Anda tidak mengerti, biarkan waktu yang memberitahu. Kita harus tahu bahwa harga rendah akan membuat jaringan pai berisiko gagal. Nah, kemudian nih yang di market Indonesia ya. Indonesia sedang mempersiapkan konsensus pi dengan bantuan tender. Sejauh ini sepertinya 1 pi sama dengan $4 menurut Pionir Indonesia. Karena biaya laptop adalah $1.299 dan beberapa pionir bersedia membayar dengan harga 310 pai koin. Nah, dan kita cek nih PMI atau Pai Market Indonesia di Twitter. Kita cek aja langsung sob. Di Twitternya itu Indonesia preparing for Pai consensus with the help of bidding. Nah, kita terjemahin aja sob. Indonesia sedang mempersiapkan konsensus pi dengan bantuan tender. Sejauh ini sepertinya 1 pi sama dengan $4 menurut Pionir Indonesia sob. Nah, sobat bisa cek ya nanti di sebelah sini nih saya kasih nih. Jadi dia ngasih harga sebesar $4 sob. Nah, di sini nih. Nah, jadi orang-orang nih pada komplain ya. Nah, jadi di sini para pionir di seluruh dunia ya pada kasih komentar. Nah, ini ada satu komentar yang menarik nih. Tolong kirimkan ini ke orang-orang Indonesia jika bisa membantu mereka mengetahui nilai pai. Laptop itu tidak boleh dijual lebih dari 0,4 pai. Nah, jadi artinya di luar negeri itu memang konsensus mereka rata-rata memiliki nilai yang sangat tinggi sob. Nah, intinya begini sob, jika nilai Picoin ini berdasarkan konsensus yang diakui secara global sob, maka sebagai salah satu yang lulus di hackathon ya di Indonesia, seharusnya Pi Market Indonesia ini tidak membuat konsensus sendiri sob, atau tidak membuat harga prediksi sendiri. Harusnya Pi Market Indonesia ini juga ngikutin konsensus harga global sob. Dan harga global atau di seluruh dunia itu 1 pai itu $314.000 ya. Kalau menurut saya nih, menurut saya pribadi sob, mungkin ini dibilang halu atau berlebihan, nggak tahu juga ya. Yang penting kita ngedapetin ini secara gratis dan tentunya tanpa deposit atau zero resiko sama sekali sob. Nah, jika harga pai nanti $100 pun sob, kita masih lumayan cuan sob. Nah, pertanyaannya ini yang komen-komen banyak, nggak mungkin harga pai akan segitu sob. Menurut saya sih biarin aja, waktu nanti yang akan menentukan sob. Kita just wait and see aja ya, kita tunggu aja sob. Karena nilai itu nantinya akan tercipta dengan sendirinya. Apalagi di seluruh dunia yang terbesar itu Cina, kemudian Thailand, Vietnam, Korea, dan lain-lain. Jika mereka sudah membuat konsensus atau nilai 1 pai seharga $1.000, kenapa kita tidak ngikutin? Itu aja sob. Nah, siapa tahu kita nih nanti bisa belanja bareng ya. Belanja bareng mobil atau iPhone ke luar negeri sana sob. Bisa jadi kita kopdar bareng sob. Saran saya kali ini videonya itu aja sob. Dan saran saya sih jangan lupa klik logo petir hijau setiap harinya sob. Karena Desember ini merupakan, jadi tinggal 5 bulan lagi ya
udah stop distribusi, jadi benar-benar koin Pi kita itu tidak akan bisa ditambang lewat HP lagi sob. Nah, intinya kita harus benar-benar nih, jangan sampai lupa setiap harinya klik Pi Network atau klik logo petir hijau sob. Karena kita nggak tahu sob, ke depannya ini harganya ini bisa jadi $100, $1.000, $3.000, 340 dolar atau $314.000, kita nggak akan tahu sob. Nah intinya kita jangan, saya pribadi sih sangat berharap ya dengan harga tertinggi, tapi saran saya cuman satu aja sob, berapapun nanti harga konsensus di seluruh dunia kita ikutin aja sob. Jangan berharap boleh, tapi jangan terlalu berharap. Karena jika kita terlalu berharap sangat tinggi sob, ketika kita jatuh, kita akhirnya bisa stres. Kayak koin Terra Luna kemarin sob. Oke sob, mungkin kali ini sekian dulu share dari saya. Mungkin next kita mau bahas apa lagi sob, silakan tulis aja di kolom komentar sob. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini dari saya sob. Wassalam. Yoha, salam profit tanpa resiko.